Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 112115113 dari kelas Manajemen Non-Reguler K420 MNR, Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama 5. Materi yang akan saya bahas yaitu Ma'rifatul Insan, Hakikatul Insan, Tafqahul Insan, dan Nafsul Insan. Materi yang pertama, Ma'rifatul Insan, berasal dari kata ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, maka akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini juga menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta. Definisi manusia berasal dari kata manu, mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia. Yang pertama, tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu summa antum tamtarun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya, yang hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Yang kedua, ruh. Merupakan zat yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Quran Surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat 9. Unsur manusia. Qalb atau hati, unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang dibolak-balik di antara berbagai perasaan itu. Karena tidak berada di suatu keadaan itulah kemudian ia dinamakan qalb. Akal. Akal bukan otak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Materi yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti. Yang pertama, intisari atau dasar, contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya, contoh kata, pada hakikatnya mereka orang yang baik. Hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Dibebani. Manusia adalah makhluk mukhallafun, dibebani tanggung jawab berupa ibadah dan khalifah. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah apakah ia memilih al-iman atau al-kufru. Balasan. Setiap perbuatan manusia pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat.
berupa surga atau neraka. Materi yang ketiga, tafqahul insan atau potensi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga kemampuan ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi pendengaran. Potensi pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara, sedangkan pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahkannya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Materi yang keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu nafsul insan. Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Yang pertama, nafsu mutmainnah. Allazi amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu mutmainnah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa tidak berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Yang kedua, nafsu lawamah. Menurut beberapa ulama, nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak diam dalam suatu keadaan, terkadang berubah dan beralih dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, terkadang zikir, terkadang lalai, terkadang menghadap, terkadang menentang, terkadang taat, terkadang membangkang. Dan yang terakhir, nafsu amaroh. Nafsu amaroh adalah nafsu yang selalu memerintah keburukan. Nafsu yang menghimpun kuatnya rasa marah, selalu diikuti sifat-sifat tercela, jauh dari Allah, juga termasuk langkah setan untuk mengarahkan manusia kepada penyesalan dan kebinasaan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim.
membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 53. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.